Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam bahasan kinematika robot. Kali ini dalam video yang kelima. Pada video yang lalu, kita sudah mempelajari yaitu matrik transformasi homogen, di mana matrik ini merupakan gabungan antara matrik translasi dan matrik rotasi. Ini adalah translasi, ini adalah rotasi. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang ke penerapan bagaimana matrik rotasi, translasi, dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam robot manipulator. Kita masuk dalam bahasan yaitu DH matrik, DH parameter. Seorang ahli robot yaitu David Hartenberg, disingkat DH, dia menggunakan aturan-aturan supaya mempermudah. Di antaranya yaitu sumbu gerak itu dianggap sumbu Z. Jadi kalau kita lihat di sini kita lihat di sini ini adalah salib sumbu yang seperti yang kita kenal, di mana ini adalah sumbu Z, sumbu X, sumbu Y. Bisa juga pakai aturan tangan kanan seperti ini. Kalau ini adalah sumbu X, yang ini sumbu X. Nah, seperti ini ya. Ini sumbu Z, dan ini sumbu Y. Bisa juga seperti itu pakai tangan kanan. Ya. Oke. Ini kalau di alam, ini sebenarnya tidak diketahui mana yang atas, mana yang bawah. Karena sumbu ini bisa bergerak di mana saja. Karena apa? Di alam kan tidak ada sebenarnya yang atas, mana, bawah, nggak ada. Maka ini bisa saja saya putar seperti ini, letaknya di sini, bisa saja. Nah, oleh David Hartenberg, ini diterapkan di dalam robot manipulator. Ini saya ambil contohnya adalah robot robot Puma ya. Salah satu contoh robot Puma. Robot Puma punya beberapa join. Di sini join pertama, dia bisa berputar ke sana. Ini join kedua, bisa bergerak ke sana. Ya, bisa bergerak ke sana. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Join ketiga, ini join keempat, bisa berputar juga ke sana. Join keempat, ini join kelima, ini join keenam. Jadi robot ini adalah 6 derajat kebebasan. Join pertama ini kebebasan pertama, DOF pertama ya. 1, 2, 3. Ini disebut sebagai untuk mencari posisi. Nah, posisinya di mana ditentukan oleh 1, 2, 3. Sedangkan yang 3 berikutnya ini sebagai orientasi. Oke, kita lanjutkan lagi. David Hartenberg, dia membuat aturan supaya matriknya bisa seragam, bahwasanya sumbu gerak ini disebut sumbu Z. Jadi kalau join pertama, sumbu Z awalnya misalkan seperti ini adalah Z alam. Kemudian pada join pertama, sumbu Z-nya karena ini geraknya ke sana, maka ini adalah sumbu Z-nya arahnya ke atas seperti ini. Atau bisa juga X-nya yang ke sana. Nah, seperti ini bisa. Oke, ini adalah sumbu Z. Kalau join kedua, arahnya kan ini. Maka sumbu Z-nya diputar. Dari sini diputar ke sana. Nah, sumbu Z pada join kedua, ini adalah di sini. Arahnya ke sana. Sedangkan yang ketiga adalah ini. Maka sumbu Z-nya adalah ini. Arahnya ke sini. Ini sumbu Z yang ketiga. Yang keempat, dia
berputar ke sana. Karena putarannya ke sana, maka sumbu Z-nya diputar lagi ke arah sana. Nah, seperti ini sumbu Z-nya di sini. Dan kemudian ini yang kelima, ini arahnya ke sini. Berarti sumbu Z-nya diputar lagi ke arah horizontal lagi seperti ini. Ini sumbu Z yang kelima. Terus sumbu Z ke-6, karena dia itu bisa berputar seperti ini. Maka ini Z-nya kembali lagi ke seperti ini, ke atas ya. Bisa diingat-ingat ya. Jadi sumbu Z adalah sumbu putar gerakan dari robot. Nah, oke. Dengan demikian, si David Hartenberg, dia itu membuat matrik yang mudah sekali. Dia membuat matrik yang sangat sederhana sekali. Yang pertama apa? Ditranslasikan terhadap sumbu Z. Nah, translasi terhadap sumbu Z. Kemudian rotasi terhadap sumbu Z. Kemudian translasi terhadap sumbu X. Kemudian rotasi terhadap sumbu X. Translasi adalah seperti ini adalah identitas. Kemudian rotasi terhadap sumbu Z, ini rotasi saja, ini 0 semua. Kemudian translasi terhadap sumbu X, ini X-nya saja yang ada. Kalau ini ada D-nya, ini tidak ada. Kemudian rotasi lagi terhadap sumbu X. Kalau ini dikalikan semua, hasilnya jadi seperti ini. Jadi dalam penerapan di robot, kita lihat di sini, seakan-akan dari sini, dari bawah sini, kalau dianggap base-nya di bawah sini, maka ini adalah dianggap Z-nya atau D-nya. Pertama adalah ditranslasikan terhadap D, terhadap Z sepanjang D di sini. Kemudian diputar terhadap sumbu Z, diputar seperti, diputarnya seperti ini. Yang pertama, sumbu Z ke atas ya, diputar terhadap sumbu Z. Kemudian ditranslasikan terhadap sumbu X. Nah, kebetulan di sini ini sudah ditangani oleh join berikutnya. Ini adalah sumbu D dari join berikutnya. Sumbu Z dari join berikutnya. Berarti sumbu X-nya 0, translasi terhadap sumbu X-nya 0. Nah, terus kemudian sumbu Z ini ya, yang tadinya ke atas, kemudian diputar terhadap sumbu X. Tadinya ke sana, sumbu Z-nya berputar ke sana. Nah, sehingga hadapnya ke sana Z-nya. Sehingga di sini kita lihat dirotasikan terhadap sumbu X. Oke. Jadi pada join pertama ini, kalau base-nya kita anggap di bawah, maka D-nya ini adalah setinggi ini. Tapi kalau base-nya kita anggap di sini, maka D-nya adalah 0. Oke. Nah, pertama ditranslasikan, kalau base-nya di bawah, translasikan sejauh D1 di sini. Kemudian dirotasikan, ini. Dirotasikan terhadap sumbu Z. Kemudian ditranslasikan lagi terhadap sumbu X, kebetulan di sini 0. Karena sumbu di sini sama sini berimpit, sehingga tidak ada X-nya nggak bergerak, tetap di sini. Nah, baru kemudian dirotasikan terhadap sumbu X. Sumbu X hadapnya ke sini, maka dirotasikan. Nah, oke. Jadilah matrik seperti ini. Oke. Nah, ini yang bisa berubah-ubah apa? Cuma sumbu Z saja, karena ini sumbu putar. Maka ini sudut dari sumbu Z ini berubah. Sedangkan sudut pada sumbu X ini adalah parameter, karena robot bentuknya seperti ini, sumbunya tidak bisa berubah-ubah, tetap aja belok ke sana ya belok ke sana. Berarti ini adalah minus
90 derajat. Dari sini, kalau berlawanan dengan jarum jam, ini adalah plus. Searah jarum jam, ini adalah minus. Jadi di sini, sumbu alfa, ini adalah minus 90 derajat. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kemudian dibentuk matrik seperti ini. Dan kemudian dikalikan. Akhirnya jadilah matrik seperti ini. Bagus matrik ini dihafalkan saja ini. Cos theta. Nah, ini. Terus kemudian setelah jadi seperti itu kan kita masuk ke join kedua. Join kedua juga seperti itu. Nanti ada matrik lagi. Join kedua arahnya ke sana. Berarti bergeser dari sini ke sini. Ini adalah digeser sepanjang Z2. Kemudian diputar terhadap sumbu Z. Nah, ini adalah theta kedua. Nah, kemudian digeser terhadap sumbu X. X-nya di sana jadinya. Digeser terhadap sumbu X. Ini X-nya digeser ke sana. Seret. Nah, ini adalah baru ini digeser terhadap sumbu X. Kemudian diputar terhadap sumbu X. Karena ini tetap sumbunya dari sini ke sini, maka sudut X ini, perputaran terhadap sumbu X ini adalah 0. Oke. Sehingga dari sini semua bisa dibikin parameter. Parameternya semacam ini. Nah, ini adalah parameter. Ini adalah join pertama. Tetanya ini bisa berubah-ubah. Karena ini bisa berubah-ubah. Kebetulan di situ 90 derajat, bolehlah diisi 0 juga boleh ya. Karena ini berubah-ubah. Alfanya, alfa 1 adalah minus 90 derajat. Karena apa? Karena dari Z-nya ke sana diputar ke sana. Nah, ini adalah minus 90 derajat. Alfanya, A-nya 0, di sini 0. D-nya, kalau dianggap base-nya di bawah sini, di atas sini, maka dianggap D-nya 0. Tapi kalau base-nya di sini, ini adalah sepanjang ini. Bisa diisi sepanjang ini. Nah, nanti posisinya bagaimana? Posisinya yaitu dilihat dari sini atau dari sini. Nah, kalau ini dianggap base-nya di sini, berarti posisinya dianggap salib sumbunya ada di sini. Nah, salib sumbunya ada di sini. Tapi kalau base-nya dianggap di bawah, ya seperti ini. Oke. Jadi di sini ada join pertama seperti ini. Join kedua seperti ini, ya. Sudut alfanya 0. Karena apa? Karena ini dari sini ke sini tidak ada perubahan, tidak ada perputaran terhadap sumbu X. Nah, lurus seperti ini. Join kedua sama ketiga sejajar. Maka alfanya 0. Kemudian A ini adalah jauh sumbu X. Sumbu X-nya adalah di sini. Dari sini ke sini, ini adalah sumbu X. Maka digeser dari sini ke sini. Ini adalah A. A adalah panjang X, panjang sumbu X. Nah, baru kemudian ada D-nya. D-nya ini mana? D-nya itu dari sini ke sini. Ini adalah D. Nah, tadi D-nya digeser, tadinya di sini, digeser ke sini. Nah, baru kemudian ke sana. Oke, nah, ini adalah D-nya dan selanjutnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti kita praktekkan dalam perhitungan. Oke. Nah, akhirnya dari sini kita bisa ketemu parameter seperti ini supaya apa? Supaya video ini tidak terlalu panjang. Ini terdapat parameter seperti ini. Nah, yang ini bisa berubah-ubah, yang ini tetap. Parameter seperti ini. Nah, ini semua kita masukkan ke dalam satu matrik. Matrik tadi. Jadi matrik seperti ini. Join pertama punya matrik seperti ini. Jadi cos theta 1. Cos alfa 1 sin theta 1. Ini join pertama. Dan seterusnya. Kalau join kedua berarti cos theta 2. Cos alfa 2 sin
theta 2, dan seterusnya. Yang ketiga seperti itu, yang keempat sampai ke-6 seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari posisi ujung jepit, posisi ini terhadap base, kalau base-nya dianggap di bawah, ini koordinatnya, ujung ini ada di koordinat berapa? Maka dikalikan, mulai dari matrik join pertama, kalikan matrik join kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6, hasilnya ada di sini. Ini adalah posisi X, ini adalah posisi Y, dan ini adalah posisi Z. Nah, jadi seperti itu. Jadi dikalikan, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah dari 0 ke 1. Matriknya seperti ini. 1 ke 2 seperti ini. 2 ke 3 matriknya seperti ini. Ini C ini singkatan cos, ya. S ini singkatan sin, ya. Kenapa kok jadi sederhana? Karena ada nolnya tadi. Nah, oke, ini adalah sin theta 1, cos theta 1. Ini semuanya. Alfanya tadi ada yang 0, nah makanya jadi 0, 0, 0, jadi sederhana sekali. Kemudian sampai ke 5 ke 6. Nah, mencari posisinya dikalikan. Jadi mulai 0A1 dikalikan 1A2 sampai 5A6. Nah, dikalikan, kalikan, jadilah posisi terakhir. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami, supaya bisa dicerna, bisa di pause lagi, bisa diulang-ulang lagi. Nanti kita praktekkan dalam Excel. Oke.